Di playlist ini kita sudah membahas di beberapa video mengenai PowerPoint, termasuk penggunaan slide dan beberapa contoh latihan animasi dan undangan digital. Nah, di video sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai cara membuat background video pada PowerPoint, dan di video ini latihan kita adalah membuat template undangan digital di PowerPoint. Nah, undangan digital yang akan kita buat itu modelnya adalah square dengan ukuran 20 x 20 cm. Baik, kita siapkan ukuran slide-nya dulu. Di tab menu desain, di sini ada tombol slide size, lalu pilih custom slide size. Pada bagian width, isikan nilai 20 cm, dan pada bagian height, isikan nilai 20 cm. Ya, jadi lebarnya 20 cm dan tingginya 20 cm. Nah, jika sudah selesai, silakan klik tombol OK. Kemudian di sini klik tombol Maximize. Dan nanti akan dapat hasil seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyiapkan template yang akan kita gunakan dalam mendesain undangan digital ini. Template-nya itu nanti menggunakan video sebagai background. Dan kita akan buat template-template ini lewat fitur Slide Master. Nah, mengenai Slide Master sendiri, ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Dan link videonya sudah saya siapkan di bagian atas video ini. Ya, di tab menu View, di sini ada tombol Slide Master. Nah, sekarang kita sudah ada di fitur Slide Master ya, di tab menu Slide Master. Semua text box ini saya blok, kemudian dihapus ya, tekan tombol Delete pada keyboard. Kemudian di tab menu Insert, pilih tombol Video, kemudian Video on my PC. Ya, jadi syaratnya teman-teman harus menyiapkan beberapa video yang akan dijadikan sebagai background ya. Kita pilih salah satunya, kemudian klik tombol Insert. Nah, sekarang video ini itu sudah masuk di dalam slide. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur video ini. Pertama di tab menu Transition, lepas checklist pada bagian On Mouse Click, kemudian checklist pada bagian After. Agar perpindahan slide ini dilakukan secara otomatis. Kemudian di tab menu Animation, pada bagian Start, ini defaultnya adalah on click. Silakan diganti jadi white previews. Agar background video ini itu berjalan secara otomatis pada saat di slideshow atau pada saat dikompres jadi video. Nah, untuk slide atau template yang pertama ini sudah selesai. Sekarang kita pindah di slide kedua. Di panel slide, klik pada slide yang kedua. Kemudian semua text box ini saya blok, kemudian kita hapus. Lalu di tab menu Insert, pilih video. Jadi hal yang sama yang akan kita lakukan pada slide pertama tadi. Lalu video on my PC. Kemudian kita tentukan video yang akan kita gunakan. Saya pilih nomor 2, lalu klik tombol Insert. Lalu di tab Transition, lepas checklist pada bagian On Mouse Click dan checklist pada bagian After. Kemudian di tab menu Animation, startnya with Previews. Lanjut di slide ketiga, semua text box ini kita hapus. Di tab menu Insert, pilih video, kemudian video on my PC. Kita insert video yang ketiga.
kemudian di tab New Transition, lepas checklist pada bagian Almost Click, kemudian checklist pada bagian After. Di tab Menu Animation, pada bagian Start, on Click, ubah jadi With Previews. Kemudian di slide keempat, saya hapus. Di tab Menu Insert, pilih video, video Omnivisi. Kita masukkan video yang keempat, kemudian klik tombol Insert. Tab Menu Transition, lepas checklist pada bagian Almost Click, kemudian checklist pada bagian After, lalu di tab Menu Animation, startnya dari On Click, ganti jadi With Previews. Lanjut di slide terakhir, semua text box ini saya hapus, lalu di tab Menu Insert, pilih video yang kelima, kemudian klik tombol Insert. Lalu di tab Menu Transition, Almost Click, dinonaktifkan, kemudian aktifkan pada bagian After. Di tab Menu Animation, startnya dari On Click, ganti jadi With Previews. Sekarang ini kita sudah berhasil membuat template yang akan dijadikan sebagai background dari undangan digital yang akan kita buat. Tinggal nanti kita gunakan pada bagian slide ya. Nah, untuk keluar dari fitur slide master, klik tab menu slide master, kemudian klik close master view. Nah, di slide pertama, itu sudah terganti layoutnya jadi background video yang kita buat lewat fitur slide master tadi. Nah, nanti kalau saya jalankan, nanti hasilnya seperti ini, backgroundnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan menambahkan teks di atas background video ini. Kedua text box ini saya blok, kemudian saya hapus. Nah, jadi background videonya ini tidak bisa diklik ya, karena kita buat lewat fitur slide master. Kita bebas menambahkan beberapa objek di atas background video ini. Tanpa harus khawatir, background video ini akan mengalami perpindahan posisi. Nah, untuk isinya, saya akan copy isi dari file undangan digital yang ada pada latihan sebelumnya ya, undangan digital bagian 4. Nah, ini saya blok untuk slide pertama, Ctrl C, kemudian saya paste di sini, Ctrl V. Nah, sisanya tinggal kita atur posisinya. Ya, jadi semua text box ini ya, semua teks ini sudah ada di mesinnya yang ada pada undangan digital bagian 4 ya. Nah, nanti kalau saya jalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengganti layout dari background video ini tinggal diklik kanan pada panel slide yang ada pada slide pertama, kemudian pilih layout. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih layout yang kita buat tadi. Ya, misalnya saya pilih yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana layout yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk slide pertama ini saya anggap sudah selesai. Lanjut ke slide kedua. Pada pindah slide, klik kanan pada slide pertama, kemudian pilih New Slide. Untuk slide kedua, kita akan ganti layoutnya. Klik kanan, kemudian pilih Layout. Kita gunakan layout yang ini ya. Kemudian isinya, kita kembali ke undangan digital bagian keempat. Kita akan copy isi dari slide kedua. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya posisikan di sini. Nah, sekarang kita jalankan khusus slide kedua, tombol Slide Show. Nah, jika teksnya terlalu cepat meninggalkan slide,
Ini bisa kita tambahkan delay di tab menu animation, kemudian animation pen. Ya, jadi teks ini memiliki dua animasi ya. Satu animasi dengan kategori entrance, animasinya float in. Lalu yang di bawah itu animasi dengan kategori exit. Nama animasinya adalah float out. Ini bisa kita berikan delay ya untuk animasi exit. Misalnya delay-nya 2 detik ya. Supaya tidak terlalu cepat meninggalkan slide. Ini kalau saya hilangkan, nanti akan dapat hal seperti ini. Ya, jadi ada delay 2 detik, lalu keluar meninggalkan slide. Nah, lanjut di slide ketiga. Pada pindah slide, tepatnya di slide kedua, diklik kanan, kemudian new slide. Untuk layoutnya, kita gunakan yang ini ya. Sama dengan layout di slide kedua, tinggal kita tambahkan bingkai sudut. Di tab menu insert, pilih picture, bingkai sudutnya kita gunakan ini. Kita ubah rotasinya. Flip horizontal, saya tarik ke sini. Kemudian ini saya crop. Oke, seperti itu. Ini tinggal saya copy. Kemudian saya posisikan di sudut kanan atas. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan animasi kedua bingkai sudut ini. Kita mulai dari bingkai sudut yang ada pada sudut kiri bawah. Ini diklik, lalu di tab menu animation, animasinya fly in, kemudian effect option from bottom left. Ingat startnya with previous. Lanjut bingkai sudut yang kedua, animasinya fly in, effect option from top right. Kemudian startnya with previous. Ya, kedua bingkai sudut ini bersamaan masuk mengisi slide. Nah, untuk isinya kita akan mengcopy kembali file yang ada pada undangan digital bagian keempat ya. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sekarang saya jalankan khusus untuk slide ketiga, tombol slideshow. Nah, itu hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk slide ketiga saya rasa sudah selesai. Selebihnya tinggal teman-teman atur jika ingin mengganti animasi atau mengubah arah animasinya. Lanjut di slide keempat, pada pindah slide, tepatnya di slide ketiga, diklik kanan, kemudian pilih new slide. Kemudian layout dari slide keempat, ini akan kita ganti, diklik kanan, ya pada slide keempat, kemudian pilih layout. Kita akan gunakan layout yang ini. Kemudian isinya, kita akan copy kembali file digital bagian 4. Kita copy untuk acara akad nikah dan resepsi. Saya copy yang akad nikahnya dulu, Ctrl C, Ctrl V. Kita naikkan ukuran hurufnya 24. Kemudian semua text box ini saya blok. Kemudian tab menu format, pilih grup. Kemudian saya akan berikan kembali animasi di tab menu animation, animasinya float in, effect option, float down. Kemudian startnya with previous. Ya, selebihnya tinggal teman-teman atur posisinya ya. Lanjut untuk acara resepsi. Ini saya blok, lalu saya copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Di tab menu home, ukuran hurufnya saya naikkan 24. Kemudian di tab menu format, pilih grup. Lalu animasinya
float, effect option, float up. Ini sudah betul. Tinggal startnya after previews. Jadi acara resepsi ini akan muncul setelah acara akad nikah dijalankan ya. Nah, sekarang saya jalankan khusus slide keempat, tombol slideshow. Kan nanti hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi yang pertama kali muncul itu akad nikah, lalu menyusul acara resepsi, masuk mengisi slide. Selebihnya teman-teman bisa mengcustom animasinya ya. Di sini saya cuma menyiapkan template atau background videonya. Mengenai isi atau animasinya, tinggal teman-teman custom ya. Lanjut di slide kelima, klik kanan pada slide keempat, kemudian new slide, kemudian pada slide kelima diklik kanan, pilih layout, kemudian saya gunakan layout yang ini. Oke, kemudian isinya ini akan saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Jika tesnya ini tidak kentara ya. Ini kita ubah dulu untuk background yang kelima. Di tab menu view, slide master. Kemudian di sini saya tambahkan shapes. Ukurannya 20 cm kali 20 cm untuk shapes warna biru ini. Kemudian saya ganti warna hitam. Kemudian klik kanan pada shapes warna hitam ini, kemudian pilih format shape. Kita akan berikan transparan dari shape warna hitam ini. Untuk transparasinya saya naikkan di sini 60. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Saya close dulu. Yuk saya close. Kemudian kita keluar dari fitur slide master. Tab menu slide master, kemudian close master view. Jadi jika teman-teman ingin mengubah background ya, teman-teman harus lewat di fitur slide master. Nah, sekarang teksnya ini agak ini ya, sudah kelihatan. Ini tinggal saya cetak bold. Oke. Nanti hasilnya seperti ini ya. Saya jalankan khusus slide kelima. Nah, seperti itu. Ini ada garis pinggir di tab menu view slide master. Tab menu format, save outline, no outline. Kemudian shapes ini kita posisikan ke tengah ya. Ke tengah secara horizontal dan vertikal. Tombol align, distribute horizontal, align, distribute vertikal. Oke, close master view. Lanjut slide terakhir atau slide ke-6. Klik kanan pada slide kelima, new slide. Kemudian kita akan ganti layout dari slide ke-6. Klik kanan pada slide ke-6, lalu pilih layout. Kita gunakan layout ini ya. Kemudian isinya kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita jalankan khusus slide ke-6. Ya, jadi di sini saya hanya menyiapkan template-nya ya. Selebihnya teman-teman tinggal edit isinya, tambahkan animasi jika ingin menambahkan animasi, atau hapus animasinya jika teman-teman ingin menghapus animasinya. Jadi saya hanya menyiapkan template atau background videonya. Nah, sampai di sini template undangan digital yang kita buat, ini saya anggap sudah selesai, jadi ada 6 slide. Selebihnya jika teman-teman ingin mengganti layoutnya atau background videonya, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian pilih layout, kemudian tentukan layout yang akan digunakan. Ya, itu jika teman-teman ingin mengganti layout dari undangan digital ini. Jadi saya hanya menyiapkan template atau background videonya. Selebihnya teman-teman tinggal atur animasinya atau mengganti isi dari undangan digital ini. Termasuk mengganti animasi, menghapus animasi, menambah animasi, mengganti warna, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya ini kita tambahkan audio. Untuk menambahkan audio, yang perlu teman-teman lakukan itu aktif di slide pertama. Kemudian di tab menu Insert, pilih Audio, kemudian Audio on My PC. Nah, jadi syaratnya teman-teman harus menyiapkan audio yang akan kita gunakan di dalam undangan digital ini. Saya pilih salah satunya, kemudian klik tombol Insert. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika menginsert audio pada slide. Ketika kita menginsert audio pada slide, maka akan muncul tab menu baru, yaitu tab menu Playback. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini. Pada bagian Start, pilih Automatical, ya, supaya audio ini berjalan secara otomatis. Dan audio ini pastikan posisinya pada bagian atas, ya. Nah, caranya di tab menu Animation, di sini ada tombol Animation Pen. Nah, sekarang ini audionya itu tinggal pada urutan terakhir. Ya, kita naikkan audionya ya ke posisi paling atas. Teman-teman bisa mengklik tombol ini ya, arah papan atas ini untuk memindahkan posisi animasi pada PowerPoint. Ya, supaya ketika di kampus jadi video, itu pertama kali jalan adalah animasi audio ini. Kembali di tab menu Playback. Kemudian di sini checklist pada bagian Play Across Slide. Kemudian checklist pada bagian Loop. Checklist juga pada bagian Hide During Show. Mengenai audio ini pernah juga dibahas di playlist ini ya. Teman-teman bisa cek videonya di playlist ini. Ini Hide During Show. Ini untuk menyembunyikan icon audio ini ketika dijalankan ya. Atau teman-teman bisa tarik ke samping seperti ini. Oke. Lanjut kita kompos jadi video di tab menu File. Kemudian pilih Export. Kemudian Create a Video. Nah, di bagian ini kita bisa menentukan ya kualitas video yang kita inginkan. Di sini defaultnya adalah Full HD. Ini ada berapa ya? Saya pilih standar untuk sementara karena ini hanya sebagai latihan. Kemudian klik Create Video. Dan nama filenya ya undangan digital model SQL bagian 1. Ya, saya kasih bagian 1 karena ada beberapa file undangan digital yang akan saya bagikan di playlist ini. Ya, undangan digital model SQL ya. Nah, jika sudah selesai, silakan tekan tombol save untuk menyimpan file ini. Nah, di sini bagian bawah kita sudah melihat proses penyimpanan file dalam bentuk video. Sambil menunggu proses penyimpanan file dalam bentuk video, ini jangan lupa ini ya. Ya, jangan lupa subscribe. Ini sudah selesai, sekarang kita cek videonya. Ya, undangan digital model SQL bagian 1. Klik kanan, kemudian open. Baik, saya rasa cukup untuk latihan kita kali ini mengenai template undangan digital di PowerPoint. Jika teman-teman butuh file ini sebagai bahan latihan atau tertarik mengembangkan dan menggunakan template undangan digital ini, silakan tulis email di kolom komentar di bawah video ini. Nanti filenya itu akan saya kirim lewat email. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.